Perkenalkan, saya Cindy Merliana Noviani dari KJ025, Prodi Farmasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Indonesia terdiri dari beberapa pulau yang terpisah oleh lautan, sehingga Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan budaya dan bahasa yang menjadi sebuah keunikan tersendiri. Kemudian, bagaimana sih fase perkembangan bahasa Indonesia dan upaya apa saja sih yang dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional? Fase perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan oleh para pemuda yang mengikuti Kongres Pemuda kedua di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Saat itu, para pemuda dari berbagai organisasi daerah mengucapkan ikrar bernama Sumpah Pemuda. Berkat ikrar Sumpah Pemuda tersebut, keberadaan atau eksistensi bahasa Indonesia telah diterima di masyarakat. 10 tahun kemudian, atau tepatnya tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, diselenggarakanlah Kongres Bahasa Indonesia atau KBI yang pertama kali di Solo. Topik-topik KBI 1 yaitu pengindonesiaan kata asing, penyusunan tata bahasa, pembaruan ejaan, pemakaian bahasa dalam pers, dan pemakaian bahasa dalam undang-undang dipandang sangat relevan dengan perkembangan bahasa Indonesia pada saat itu dan masa-masa setelahnya. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki durasi waktu terlama, yaitu sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan pasal 36 UUD 1945 hingga seminar politik bahasa pada tahun 1999. Fase ini diawali dengan peristiwa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan sehari kemudian, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Dengan begitu, terjadilah tanda pergeseran fase. Awalnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Selanjutnya, diadakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954. Keputusan KBI 2 ini tidak menjadi sebuah keputusan, melainkan pemerintah Republik Indonesia benar-benar menyusun panitia pembaharuan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian, dengan sejarahnya yang panjang, dari tahun 1956, hasil panitia ini menjadi embrio ejaan yang disempurnakan atau biasa disebut dengan EYD yang diresmikan pada tahun 1972. Berikutnya diselenggarakan 2 acara kebahasaan secara berturut-turut yang menjadi embrio berdirinya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu Praseminar Politik Bahasa Nasional 1974 dan Seminar Politik Bahasa Nasional 1975. Melalui 2 acara kebahasaan tersebut, dicapai rumusan politik bahasa nasional, yaitu kebijakan nasional yang berisi perencanaan,
pengarahan, dan ketentuan yang dapat dipakai sebagai dasar bagi pengelolaan keseluruhan masalah bahasa. Hal serupa juga menjadi fokus perhatian pada Seminar Politik Bahasa tahun 1999. Berkat rumusan politik bahasa nasional itu, pemerintah melalui Badan Bahasa dapat melakukan pengembangan bahasa dan pembinaan bahasa. Melalui kedua usaha itu, kelak posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara akan semakin kokoh. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, dan alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Fase bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan kelanjutan dari fase sebelumnya, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Fase ini ditandai dengan adanya Kongres Internasional ke-9 Bahasa Indonesia di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008. Setahun kemudian, terbitlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44 Ayat 1 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang kian mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 berbunyi, pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Melalui pasal tersebut, pemerintah dalam hal ini Badan Bahasa berupaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Salah satunya adalah melalui pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Kemudian Badan Bahasa membuat unit baru guna melaksanakan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 bernama Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan atau biasa disingkat dengan PPSDK. Salah satu usaha yang telah dilakukan oleh PPSDK adalah penerbitan buku ajar BIPA Sahabatku Indonesia sebanyak 6 seri. Selain itu, PPSDK juga rutin mengirimkan guru-guru BIPA ke luar negeri dengan masa tugas 4-5 bulan. Kelak, usaha-usaha PPSDK itu dapat mendorong terciptanya peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Fase bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sekurang-kurangnya sudah terwujud dengan fakta bahwa 45 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia. Hingga tahun 2013 lalu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah dilakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi atau universitas di dunia untuk mendirikan pusat-pusat pembelajaran bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia di Universitas Bahasa-Bahasa Asing Beijing atau Beijing Foreign Studies University yang terletak di kota Beijing, Republik Rakyat Tiongkok. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Upaya pemerintah dan para tokoh bahasa yang memiliki komitmen terhadap pelestarian bahasa Indonesia mengadakan kongres-kongres dalam rangka membahas perkembangan bahasa Indonesia.
Pertemuan yang rutin dilaksanakan ini diberi nama Kongres Bahasa Indonesia. Keberlangsungan kongres-kongres tersebut sangatlah penting bagi proses perkembangan bahasa Indonesia. Karena dengan adanya kongres tersebut, muatan dari bahasa Indonesia menjadi lebih komprehensif dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang pertama, ada Kongres Bahasa Indonesia ke-1 dilaksanakan tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. Kongres pertama ini menghasilkan beberapa kesepakatan dan kesepahaman, yakni urgensi dari usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh para cendekiawan dan budayawan Indonesia pada saat itu. Sampai pada akhirnya, pada 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36, menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian, diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. Selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia kedua, dilaksanakan 28 Oktober sampai 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah tindakan rasionalisasi dari keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Pemerintah pada 16 Agustus 1972 meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diperkuat dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Selanjutnya ada Kongres Bahasa Indonesia ketiga dilaksanakan 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Ibu Kota Jakarta. Hasil yang didapat dari Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini yaitu memperlihatkan kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan selalu berusaha dengan optimal untuk memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia keempat dilaksanakan tanggal 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta. Pada pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia keempat ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-55 yang menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan sehingga amanat yang tercantum di dalam GBHN yang mewajibkan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar bisa tercapai seoptimal mungkin. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia kelima dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta. Pada Kongres Bahasa Indonesia kelima ini, dilahirkan karya monumental, yaitu sebuah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kemudian, Kongres Bahasa Indonesia ke-6 dilaksanakan pada 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-6 yaitu pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Bahasa Indonesia, di samping mengusulkan disusunnya Undang-Undang Bahasa Indonesia. Kemudian, Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dilaksanakan tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Jakarta.
Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kemudian, Kongres Bahasa Indonesia ke-8 dilaksanakan tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 menghasilkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober dijadikan sebagai bulan bahasa. Agenda pada bulan bahasa adalah berlangsungnya seminar bahasa Indonesia di berbagai lembaga yang memperhatikan bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa ke-9 dilaksanakan tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 membahas 5 hal utama, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Kongres Bahasa ini berskala internasional yang menghadirkan pembicara-pembicara dari dalam dan luar negeri. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 yaitu merekomendasikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud mengenai hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Sekian penjelasan materi dari saya mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.